saya tahun 97-98 saya daftar polisi, Bang. Di Bintara. 3 tahun saya berada di Polda Metro. 2001 saya pindah dari Polda Metro Jaya ke Polres Depok. Lalu kemudian di Polres Depok selama 10 tahun saya dinas di sana. Sampai kemudian saya di PTDH. 2010 saya tertangkap oleh Densus 88 karena kasus terorisme. Gitu, Bang. Itu cerita sekilas tentang. Halo gengs, ketemu lagi bareng kami di Permen Warna, perbincangan menarik penuh warna. Hari ini adalah hari yang spesial buat Permen Warna karena kami diterima lagi bertamu di rumah salah satu tokoh yang di zamannya sangat dikenal. Tokoh ini sempat jadi narapidana teroris. Kita lagi bertamu di rumahnya Bang Sofyan Sauri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, luar biasa kita dikasih kesempatan di sini di ruang podcast pribadinya Bang Sofyan Sauri. Tempat berdakwah juga sini, Bang, ya? Iya, betul. Ada banyak kisah yang kita mau coba korek dari Bang Sofyan Sauri. Mungkin awalnya bahasanya nggak kenal nggak sayang. Betul. Biar publik makin tahu lagi, misalnya sebenarnya siapa itu Sofyan Sauri. Dari awal kita tahu kisahnya sebagai seorang anggota kepolisian. Betul. Terus tiba-tiba ya kita tahu tersangkut dengan kasus terorisme. Kira-kira bagaimana, Bang? Sebenarnya dari jadi anggota polisi itu tahun berapa, pangkat terakhir apa, Bang, kira-kira? Ya, saya pertama tinggal dan dilahirkan di Kelapa II ini, di Depok, di asrama Brimob Kelapa II. Kebetulan bapak saya polisi, abang saya juga Brimob, kami keluarga polisi. Jadi sejak kecil kami di sini, di lingkungan asrama, lalu saya mungkin sudah lahir di Depok sendiri tanggal 22 April 76. Jadi umur sekarang sudah 46 tahun gitu. Sudah cukup tua. Kemudian saya tahun 97-98 saya daftar polisi, Bang. Di Bintara, Semaba PK di Lido angkatan 18. Kemudian lulus tahun 98. Ketika itu sedang huru-hara di Jakarta dari kejadian Semanggi 1, Semanggi 2, kejadian di Trisakti dan sebagainya. Itu mula-mula jadi polisi langsung terjadi kerusuhan 98 pada saat itu. Lalu kemudian 3 tahun saya berada di Polda Metro. 2001 saya pindah dari Polda Metro Jaya ke Polres Depok. Lalu kemudian di Polres Depok selama 10 tahun saya dinas di sana sampai kemudian saya di PTDH. PTDH itu artinya pemberhentian tidak dengan hormat. Dipecat tahun 2009, tapi 2008 itu saya sudah disersi, sudah tidak lagi berdinas. 2009 saya dipecat, kemudian 2010 saya tertangkap oleh Densus 88 karena kasus terorisme. Gitu, Bang. Itu cerita sekilas tentang saya. Pangkat terakhir itu apa, Bang? Ya, pangkat terakhir saya itu brigadir. Brigadir, tugas di satuan mana, Bang? Di waktu itu saya di Patko ya, di Sabara. Di Sabara, di Samapta, di Polres Depok. Jadi biasa kita terjawali ya, pengaturan, kemudian penjagaan dan pengawalan di Polres Depok. Kadang kita ngurusin tahanan yang akan sidang dari lapas Pledang, kita jemput, kemudian kita juga patroli menggunakan mobil dulu, mobil patroli, kita dulu masih mobil timur kalau tidak salah. Lalu kemudian ya keliling-keliling kota-kota Depok gitu. Itu kalau lihat dari story waktunya, itu agak nggak terlalu jauh ya, Bang, ya, antara dari jadi anggota terus tiba-tiba langsung ketangkap. Iya. Sebenarnya pertanyaan dasarnya adalah gini, Bang. Untuk pengetahuan tentang itu, kenapa tiba-tiba Abang berbalik arah jadi teroris? Itu bahasanya dapat dari mana? Belajar dari mana? Atau ada yang mendoktrin Abang atau gimana? Sebetulnya ini fenomena sosial ya, di masyarakat urban yang mereka pengen jadi orang baik, pengen jadi orang bertakwa, pengen berilmu, tapi salah cari guru ceritanya. Makanya pesan kita ini selalu dalam banyak seminar, kemudian jadi narasumber, saya berpesan 3 saja. Pertama, jangan salah cari ustadz, ya, maksudnya salah cari guru.
Dua, jangan salah dalam menyekolahkan anak-anak kita. Kemudian hati-hati juga kita dalam berdonasi. Seruan himbauan ini, nasihat ini bukan orang untuk jadi takut, untuk kita berinfak, untuk jadi mengkaji ilmu, enggak. Tapi agar lebih berhati-hati, karena tipe masyarakat urban di perkotaan tuh kadang ingin jadi orang baik, tapi dia salah cari guru nih Bang. Makanya kemudian problem masyarakat urban karena mereka nih pengen jadi orang soleh dengan cara-cara yang singkat, akhirnya kita ini gampang responsif, gampang kagetan. Wah, ketika ada ISIS, orang tiba-tiba langsung baiat. Ada kelompok-kelompok begini, kita langsung respon. Ini nggak baik fenomena seperti ini. Kita harus punya daya nalar dan daya kritis, gitu. Itu salah satu kenapa saya tergabung dengan kelompok-kelompok seperti itu. Kalau kita evaluasi nih, gitu, mungkin daya kritis kita kurang. Pertama kurang ilmu juga, gitu, dan terlalu semangat menggebu-gebu, responsif tadi, gitu. Nah makanya kemudian sekarang harus berhati-hati mencari guru. Boleh kita harus jadi orang baik, jadi orang bertakwa gitu. Tapi jangan salah cari guru. Karena kalau kita sudah cari guru, salah cari pengajian, udah rusak dunia kita, rusak agama kita. Ternyata kita bisa lihat banyak kemudian 2013 ketika deklarasi ISIS misalnya. Itu banyak orang berbondong-bondong. Ada sekitar 3.000 orang Indonesia yang ke Suriah, ke negeri Syam. Padahal itu negeri sedang dilanda perang gitu. Apa enaknya juga perang? Kita menjauhi perang. Ini malah kita data-data ke sana. Dan sekarang ada sekitar 1.200-an atau 1.500 orang-orang Indonesia yang ada di 4 camp di Suriah. Ya, di Suriah, di Turki, di wilayah Kurdi, kemudian ada di wilayah Irak. Ada 4 wilayah-wilayah pengungsi yang orang-orang Indonesia itu sampai sekarang keleleran, Bang. Gitu, di lokasi-lokasi pengungsian tersebut gitu. Dan ini terdiri wanita dan anak-anak. Yang laki-lakinya di penjara. 800 orang Indonesia sampai 1000-an itu terbunuh. Mati meninggal dunia akibat perang di Syam itu, di Suriah, antara Irak dan Suriah Timur. Lalu kemudian 1.500 anak-anak dan perempuan di lokasi-lokasi pengungsian, dan sampai sekarang mereka masih meminta kepada keluarganya untuk minta uang melalui Western Union dan sebagainya. Nanti kita akan cerita ini masa panjang. Tapi saya cuma ingin menegaskan inilah akibat kita salah cari pengajian itu, Bang. Balik lagi di tadi, Bang, ya, di salah memilih guru ya. Salah memilih. Ini memberikan penjelasan secara tidak langsung soal idiom-idiom atau kata-kata yang selama ini kita dengar bahwa Islam itu bukan teroris. Jadi Islam itu adalah agama yang jelas-jelas menuntut kedamaian, yang mengajarkan kedamaian, tapi ada beberapa oknum saja. Nah, bicara dari situ, Bang. Di zaman itu Abang ada belajar sama oknum kah atau dari literasi-literasi? Iya, semua berangkat dari literasi dan juga dari oknum-oknum tertentu yang menggunakan dalil keagamaan. Jadi saya teringat seorang sosiolog, Ibnu Rusdi, yang mengatakan idza ara'an tatahakkam bil jahil taklifu kulubati bigilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang awam, ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kebatilan atau setiap kejahatan itu dengan agama. Kenapa, Bang? Karena agama ini inspirasi. Agama ini sebuah kekuatan. Gitu. Kalau dia jatuh kepada orang-orang yang baik, cinta kepada bangsa negara, cinta kepada ukhuwah, cinta kepada sesama kaum muslimin dan sesama manusia, maka Islam ini jadi rahmatan lil alamin. Gitu. Tetapi ketika dia jatuh kepada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, oknum tadi, kemudian jatuh kepada orang-orang yang ingin memecah belah bangsa dan negara ini, dia tidak mencintai negeri ini, apa aja bawaannya salah mulu, apa yang dilakukan oleh bangsa negara ini, dia kurang bersyukur dan sebagainya, maka rusak agama ini, Bang. Tapi menjadi lebih sempurna ketika itu menggunakan idiom-idiom agama, menggunakan idiom-idiom syariat, menggunakan idiom-idiom Quran dan hadis dan sebagainya. Agamanya betul. Tapi cara orang menafsirkan agama ini yang jadi problem, yang menjadi masalah gitu. Inilah yang kemudian akhirnya banyak orang tertipu, Bang. Oh, Ustadz, ini kan yang disampaikan Quran Sunnah. Yang disampaikan kan sebuah kebaikan. Antum jangan anti dengan apa yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Betul. Kita nggak pernah sanksikan itu. Tapi cara Anda menafsirkan agama itu, cara Anda membawa agama itu jadi masalah. Itu yang menjadi problem. Itu kan, jangan sampai kemudian Anda membungkus kejahatan itu dengan dalil-dalil keagamaan. Sangat jadi ayat ini diperkosa.
Ya kan, ayat-ayat ini ditunggangi, dikotapsi, disusupi oleh orang-orang nggak bertanggung jawab, dan akhirnya bang lagi-lagi kejahatan itu menjadi sempurna ketika menggunakan dalil keagamaan. Makanya sekali lagi jangan salah cari guru. Ya, gitu. Ini sudah berbicara, ini yang lagi berbicara ini adalah seorang Sofyan Sauri yang bahasa tadi sudah tobat. Iya. Menarik bang, pengen tahu di zaman itu apa yang membuat abang berpikiran untuk menjalankan aksi abang di masa itu? Apa yang kepikiran? Apakah semata untuk melawan ketidakadilan atau ada? Iya, itu satu ya, karena ada istilahnya di dalam sebuah hadis itu ada man la yatamma bi amrul muslimin fahuwa minhum. Barang siapa yang tidak itima kepada urusan nasib kaum muslimin, maka dia bukan golongan kaum muslimin. Gitu. Ada lagi misalnya wata'atu fihim watarahumihim watawaddihim kajasadil wahid masalul mu'min. Jadi perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam simpatiknya, ya di dalam persatuannya itu bagaikan satu tubuh. Jadi apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, di negeri, di Afghanistan, di Irak, itu kita harus peduli bang, harus kita bagikan satu tubuh, ikut merasakan. Harus bereaksi gitu. Inilah bang, yang kemudian disebut dengan rasa solidaritas. Solidaritas. Sebetulnya solidaritas baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Berarti tetap. Cuma masalahnya adalah ketika kita ingin membalas dendam dengan cara-cara yang salah bang. Bayangin, konfliknya ada di Irak, konfliknya ada di Palestina, ya kan? Permasalahannya antara orang-orang Palestina dengan orang-orang Yahudi. Gitu. Tapi kenapa juga orang-orang yang kemudian lagi pelesiran di Indonesia sedang hiburan, kemudian diserang juga, kan mereka nggak bersalah. Inilah cara-cara bodoh kita yang kemudian salah cara menafsirkan agama, dan itu lagi-lagi karena adanya oknum yang mendoktrin. Nah tadi saya katakan tadi, contoh Syekh Abdul Azzam, ini pertanyaan sebelum ini. Jadi Syekh Abdul Azzam inilah yang kemudian mengenalkan tentang jihad global. Bahwa jihad hari ini adalah fardu ain. Sampai di sini dia masih tataran normatif, sah-sah saja, karena dia bicara dalam konteks Afghanistan. Yang ketika itu Afghanistan sedang diinvasi oleh Rusia. Kemudian dia menjadi berubah ketika paham-paham takfir itu mulai muncul. Bahwa ini adalah akibat kesalahan negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Mereka dianggap sebagai mereka menggunakan hukum togut, hukum-hukum buatan manusia. Mulailah paham-paham takfir ini muncul, dan akhirnya kita menyalahkan pemerintah inilah yang salah. Nah, tokoh-tokoh itu banyak diwakili oleh misalnya Abu Bakar Ba'asyir. Dulu zamannya Abu Bakar Ba'asyir di era tahun 80-90 ada Ustadz Abdullah Sungkar. Ya, itu selalu membawa tema-tema tentang bagaimana pemberitaan kaum muslimin, bagaimana pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, ini adalah pemerintahan kafir dan sebagainya. Ini belum sampai kemudian tertuju kepada mereka hanya bagaimana cara mengganti sistem negara ini. Sampai kemudian paham-paham gerakan Dajjal atau ini disebut dengan Salafi Wahabi ya di dalam kitab-kitab mereka seperti kitab Ad-Durar Atsaniyah, yang mana ketika itu kelompok Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab ini sedang konflik dengan yang namanya Turki Utsmani. Kemudian Turki Utsmani konflik lah. Di situ keluarlah fatwa-fatwa keagamaan tentang tadi saya katakan mendehumanisasi lawan perang. Jadi kalau Hitler tuh dulu di luar dari kelompok bangsa Arya, itu adalah orang yang ya boleh ditumpahkan, boleh ditindas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini musuh daripada kelompok gerakan Najd itu adalah Turki Utsmani, bang. Maka mereka mendehumanisasi dengan istilah apa? Dengan istilah takfiri tadi, dengan istilah dengan junudul kuburiyun, junudul kubab, tentara-tentara kuburan, tentara-tentara pelindung daripada kuburan. Yang akhirnya dari ini semua paham-paham ini terjadi peperangan, bang. Dan itu menang kalah, dan selama beberapa ratus tahun. Dan ini fatwa-fatwa ini coba di copy paste, bang, hari ini oleh kelompok-kelompok jihadis di seluruh dunia. Bahwa kalau Turki Utsmani saja dikafirkan oleh gerakan Najd, apalagi pemerintahan-pemerintahan hari ini yang tidak mau menegakkan hukum Allah. Disinilah mulai perhara itu terjadi. Nah, tokoh-tokohnya ada selain Abu Bakar Ba'asyir, ada tokoh misalnya kayak Ustadz Aman Abdurrahman. Dia pernah kesini juga ke rumah ini, bang, dulu sebelum dia tertangkap gitu kan. Dia pernah ke rumah saya di Kelapa Dua, dan kemudian dari video-videonya, dari audionya, buku-bukunya kita baca, kita sebagainya.
Dan saya bisa tunjukkan buku-buku beliau, terjemahan-terjemahan beliau yang kita konsumsi pada waktu itu. Dan sekarang buku itu masih saya simpan untuk bahan perbandingan. Inilah cara-cara yang saya seperti ini nggak boleh diikuti lagi gitu. Bang, sudah berbicara tentang latar belakang tadi dengan doktrinasi yang abang terima gitu kan, sudah mengarah ke pemerintahan. Apakah zaman itu ada info nih bang yang beredar di masyarakat? Zaman itu Sofyan Sari mau ngebom istana, benar nggak info itu? Oh, kalau itu nggak benar ya, karena di zaman kita itu gerakan jihadnya ada dua kelompok bang. Dulu kita masih bersatu, namanya Tanzim Qaeda, Al-Qaeda atau Qaidatul Jihad. Nah, kelompok Al-Qaeda ini masih concern kepada musuh jauh. Ada fair enemy, ada near enemy, ada musuh dekat, musuh jauh. Nah, musuh dekat ini itu adalah bentuk simbol-simbol pemerintahan. Zaman kami belum ada, masih mengincar kepolisian enggak, gitu. Tapi simbol-simbol asing. Makanya yang dijadikan target kelompok Jamaah Islamiyah sejak tahun 2000-an itu selalu misalnya target-target asing. Saya hitung misalnya pertama bom Bali. Bom Bali. Nah, itu target asing. Yang kedua setelah bom Bali 2003-nya ada bom Marriott. Bom Marriott. J Marriott tahun 2003. Lalu setelah bom Marriott 2004 kedubes Australia. Abang ada ikut di mana itu? Terus kemudian setelah bom Australia tahun 2004 2000-nya bom Bali lagi, bom Bali 2. Lalu yang terakhir operasi Jamaah Islamiyah itu adalah misalnya Rizkatan dan J Marriott 2009. Kalau tidak salah tanggal 17 Juli 2009. Pada waktu itu Rizkatan dan J Marriott jadi sasaran. Jadi pendek kata kita katakan ini selalu simbol-simbol asing. Nah kami kelompok-kelompok kita masih berkutat masalah itu. Sekarang setelah 2009 kelompok-kelompok kami juga menargetkan justru kelompok-kelompok NGO asing. Dalam ini kami waktu itu di Aceh membuat camp pelatihan, membuat sebuah Qaidah Aminah. Jadi tadrib askari, membuat sebuah basis aman yang kalau kita melakukan aksi di Jakarta atau melakukan aksi di luar, kita bisa escape. Kemana? Ya itu tempat yang kita jadikan sebagai sebuah basis atau Qaidah Aminah ini. Di situ kita bisa gampang keluar misalnya ke Thailand Selatan, kita bisa ke Rohingya dan sebagainya. Karena waktu itu kita dengar Thailand Selatan, Rohingya juga sedang berkonflik. Jadi kita akan coba masuk ke daerah konflik tersebut gitu. Nah, kita masih fokusnya ke sana. Berarti gini bang, fokus ke tempat-tempat tadi di camp-camp tadi. Di camp-camp tadi termasuk yang di Aceh itu, abang sempat jadi salah satu pemimpin camp ya? Ya betul. Menariknya gini bang, gimana cara rekrutmen bang, atau cara mengajarkan ke anak-anak yang direkrut itu biasanya umur-umur range berapa bang yang mudah? Iya, tentu dalam hal ini anak muda ya. Anak-anak muda ini ibarat sebuah lembar kosong yang putih bersih. Anak-anak muda juga cenderung hubut tamayus, ingin tampil beda. Kalau yang mainstream biasa, tapi yang anti mainstream biasanya anak muda akan coba-coba. Yang ketiga adalah anak-anak muda ini cenderung hubur riasah, dia ingin eksis. Jadi ingin jati diri dan sebagainya. Ini adalah umur-umur yang sangat rawan dan sensitif menurut saya. Makanya kemudian kenapa Rasulullah SAW selalu menggambarkan kelompok-kelompok pengabdi kebenaran ini dengan istilah ya'ti fi akhir zaman hudatsau atan wa sulfa'u akhlaq. Mereka adalah anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Kenapa? Kok anak-anak muda ini blon-blon gitu dianggap bodoh gitu. Kadang-kadang mereka kurang pengalaman, Bang. Mereka suka coba-coba. Tadi ingin tampil beda, dia ingin eksis. Yang fenomena masyarakat urban tadi, Bang. Iya, dia ingin cari yang agak beda. Gitu. Dia butuh keinginan bukan seremoni hura-hura dan sebagainya yang sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok yang selama ini aswaja lakukan ya, acara-acara Maulid Nabi dan sebagainya. Nah, anak-anak muda nih cenderung dia butuh nilainya spiritualitas, kemudian butuh yang namanya keheningan kayak gitu, Bang. Karena ini dia udah biasa rame. Lalu dia butuh keheningan. Nah, inilah yang kemudian ketika di kota-kota besar menawarkan hal kayak gitu gampang mudah ditarik, Bang. Anak-anak muda ini gitu. Nah, akhirnya mereka tertarik dengan kelompok-kelompok kita cenderung mudah menanamkan tadi yang masih paham tadi, kita mendoktrinnya. Kita membentuk itu sendiri gitu. Mau kita jadikan apa? Yang kita angkat isu-isu apa? Isu-isu sosial. Misalnya dengan carut-marutnya ekonomi, masalah pengangguran, masalah-masalah perut lapar. Mereka kan kalau di kelompok-kelompok punk, grup anarko, abang pernah dengar istilahnya anti kemapanan. Ada istilah no future, sebagainya, nggak ada masa depan.
Nah itu yang kayak kelompok-kelompok gini rentan bang. Rentan. Makanya kemudian ada istilahnya al-faqru kada ayakun al-kufra, kata Rasulullah. Kefakiran tuh benang tipis dengan yang namanya kekufuran bang. Orang perut lapar itu cenderung resek bang. Gitu. Bang. Jadi gampang kita doktrin. Nah cara itu loh bang. Bang, iya bang. Menariknya gini, ada lagi nih. Abang sempat menyebut kelompok anarko. Semacam kelompok anarko. Apa benar-benar nih bang? Realitanya, apa kelompok anarko ini juga salah satu tempat penetrasi dari kelompok-kelompok teroris, Pak? Saya belum menemukan adanya penetrasi itu. Tetapi ada semacam beberapa kasus kita di dalam penjara itu banyak membina kelompok-kelompok anarko ini, anak-anak kasus punk, dan itu jadi teroris. Dan akhirnya mereka terbunuh, tertembak. Abang kalau lihat 2016 ada kasus namanya Omen yang ditembak di daerah Celeduk apa daerah mana, ditembak mati oleh Densus 88. Itu adalah anak-anak punk kasus pembunuhan yang dulunya oleh kawan-kawan direkrut di dalam penjara, dan saya tahu sendiri dan melihat sendiri. Gitu. Dan kemudian mereka tertarik, ada kesamaan bang, satu penderitaan, termasuk kalau istilahnya kalau orang-orang baperan ini ada istilahnya mustadafin, orang-orang lemah, orang-orang yang kalau bahasa orang-orang kiri itu proletariat. Jadi kaum pinggiran, kaum orang-orang susah yang akibat orang-orang kapitalis, orang feodalisme dan sebagainya, orang kaya, pemilik modal yang nggak bermoral dan sebagainya. Nah, isu-isunya sama bang, hampir sama. Yang kita angkat orang-orang susah itu lebih cenderung gampang didoktrin. Makanya kita kalau doktrin di dalam penjara itu jauh lebih efektif, jauh lebih cepat ketimbang kita di luar. Kita gimana? Kenapa orang NU, Muhammadiyah yang keagamaan sudah mapan lebih sulit untuk kita doktrin? Karena dia udah punya fondasi, sudah punya paham yang sudah paten, yang masih kosong. Kita lebih cenderung masuk kepada orang-orang yang kelihatannya kayak baperan, merasa dikriminalisasi, merasa Islam ini dikriminalkan, terpinggirkan, selama ini terzalimi. Itu pasar-pasar potensial bang, untuk kemudian mudah digarap. Makanya hati-hati bang, gitu. Mereka selalu makanya kemudian kenapa Al-Qaeda, kelompok-kelompok teror subur di negara-negara ketiga seperti Yaman, Suriah, Libya yang sedang dilanda carut-marut politik. Kenapa? Karena itu lebih cepat. Kenapa Al-Qaeda nggak subur di negara-negara maju? Nggak subur kayak di Brunei. Susah, isunya mau main apa? Mereka kenyang semua. Tapi kalau kita bermain di perut lapar itu jauh lebih mudah untuk mendoktrin mereka, memasukkan paham kita dan sebagainya. Dalam satu kelompok yang masuk dalam jaringan, kita bicara nggak usah berlebar, kita bicara jaringan Al-Qaeda yang abang bilang tadi termasuk dalam jaringan itu. Berarti dalam satu kelompok itu bang, contoh misalnya nanti kelompoknya abang waktu itu ada pembagian seperti bang, nanti pada siapa yang bagian rekrutmennya, siapa yang bagian doktrinisasinya, siapa yang bagian aksinya, adakah bang itu bang? Iya, tentu bagian yang mendoktrin bagi yang ustadz yang punya kekuatan literasi, punya argumentatif, bisa mematahkan hujah-hujah, ngomong 1 jam 2 jam orang langsung jadi. Bahkan kalau kata Ali Imran, saya butuh waktu 1 jam atau 2 jam untuk mendoktrin orang tuh jadi pengantin misalnya. Itu memang mudah bang, dan saya percaya itu. Itulah makanya ada istilah kalau dalam pepatah Arab tuh lisan tuh kadang kayak sihir. Pernah nggak kita orang ngomong kita langsung kelepak-kelepak, langsung meleleh gitu? Betul. Karena memang kekuatan lisan itu, hujah mantiknya, kemudian logikanya, bayannya, itu bisa diterima oleh orang. Berarti orang-orang kayak gini juga bang, berarti masuk dalam orang-orang yang justru sebenarnya paham benar agama, tapi maaf tadi abang bilang diplesetkan. Iya betul. Jadi karena saking pahamnya, dia menggunakan ilmu jadi untuk mempengaruhi. Kata Rasulullah itu udah mengabarkan kelompok-kelompok ini di akhir zaman. Ya'ti fi akhir zaman qaulu khairil bariyah. Mereka mengucapkan sebaik-baiknya perkataan manusia. Artinya apa? Dalam retorika tuh mereka bisa menaklukkan orang gitu. Makanya menggunakan bahasa-bahasa fusha. Bahasa-bahasa kayak kaum intelek gitu. Padahal emang dodol semua. Ada pelatihannya nggak sih mereka bang? Yang doktrinator ini? Enggak, ya mereka memang berangkat dari memang betul-betul ustadz biasanya. Ya, walaupun nanti mereka banyak kelemahan-kelemahannya gitu. Seperti tidak memahami tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tentang usul fikih, ilmu alat untuk bisa memahami nas itu gitu. Sebenarnya mereka orang bodoh, cuma karena retorika propagandanya inilah yang kemudian banyak orang tertarik bang. Makanya mereka jualan yang sifatnya tuh
menarik buat kita masyarakat umum. Misalnya gini, dia menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan kesejahteraan. Semuanya berbicara soal perut. Perut, gitu. Udah, kami dong. Kau coba kalau khilafah tegak, wah itu semua hasil negara, alam dan sebagainya itu akan diberikan kesejahteraan kepada manusia. Tapi karena ini oleh orang rakus dan sebagainya, dikelola tidak benar, maka rusaklah kita negara ini. Kebetulan yang diomongin orang-orang yang lagi nganggur, Bang. Wah, betul, kena. Memang zolim pemerintah. Wah, ini kacau emang ini. Nah, akhirnya itu menjadi justifikasi, menjadi legalitas bahwa ini adalah akibat negara tidak berhukum dengan hukum Islam. Tadi Abang sempat bilang bahwa untuk mendoktrinasi anak muda ini, seorang tokoh tadi siapa namanya, Bang? Ali Imran. Ali Imran bilang, saya cuma butuh 1 jam. Bang, 1 jam itu kira-kira apa aja yang disampaikan merubah pola pikir anak muda itu, Bang? Saya butuh 5 menit ngomong. Bagaimana cara mendoktrin orang? Pertama gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemuda, wahai para pejuang-pejuang Islam, para pemuda yang mau mengorbankan darah dan hartanya untuk demi agama ini, bahwasanya hari ini kaum muslimin banyak ditindas dan dibantai oleh orang-orang kafir. Mereka menumpahkan darah saudara-saudara kita. Kita lihat di Palestina, di Chechnya, bahkan di Suriah, bagaimana bayi-bayi tanpa kepala, anak kelaparan dan sebagainya. Ini akibat orang-orang zalim yang menguasai daripada negeri-negeri kaum muslimin. Maukah kita berjuang untuk agama kita? Mati hari ini dengan mati besok itu sama saja. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Kenapa kita tidak mau mati dengan cara yang terhormat, dengan cara-cara yang gagah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya. Dan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau berjuang hari ini? Dengan begitu kita akan mendapatkan surganya Allah. Ketahuilah wahai para pemuda bahwa dunia ini hanya main-main saja. Tepat atau lambat kita akan menuju kepada kematian tersebut. Kenapa kita tidak mati dengan cara-cara yang terhormat, yaitu iskariman au musyahidan, hidup di bawah naungan Islam dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, atau dengan mati syahid dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa contoh saja, Bang. Karena saya sudah lama nggak mendoktrin, tapi biasanya kata-kata ini yang biasanya akan keluar. Saya aja tadi hampir mulai terpengaruh, Bang. Butuh waktu mungkin sekitar 20 menit lagi, mungkin saya jadi, Bang. Jadi, Bang. Iya. jadi yang disinggung, yang disentuh itu adalah bagaimana memahami hakikat kehidupan ini. Jadi kayak macam dunia itu nggak ada apa-apanya. Bagaimana hidup? Abang bayangkan orang yang sedang ada masalah dengan istrinya, masalah dengan pekerjaannya, masalah dengan lingkungan dan sebagainya. Lalu datanglah kita sebagai seorang penolong dia, mengisi kekosongan dan kegalauannya dia. Lalu kemudian kita memberikan janji-janji surga tadi. Bagaimana abang melihatnya? Tentu dia akan disambar cepat gitu. Pasti. Dia sedang putus asa, lapar. Akhirnya kita malah menyalahkan pemerintahan, menyalahkan orang-orang yang sudah mapan. Kenapa orang-orang kaya itu begitu pelit kepada kita? Kenapa orang-orang negara itu banyak korupsinya dan sebagainya? Iya, memang itu suatu keniscayaan. Gitu. Korupsi itu ada, itu bahkan penyakit sejak zaman dulu gitu. Tapi kemudian menyalahkan menjadi alasan kita untuk menanamkan kebencian. Dan bagaimana cara merespon tentang hal itu? Itu dia, Bang. Itu bahayanya. Bang, bicara soal respon lagi tadi, Abang sudah sempat menyinggung banyak soal mati syahid, soal istilahnya itu jihadis. Pandangan Abang sekarang nih sebagai seorang Sofyan Sauri yang sekarang tentang jihad dan mati syahid itu sebenarnya gimana, Bang? Sebetulnya jihad dan mati syahid, jihad itu sendiri sebenarnya ajaran Islam sendiri. Itu adalah upaya defensif ketika umat Islam sedang diserang. Tetapi ibadah jihad itu sama berbanding lurus dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang dia punya waktu dan tempat. Misalnya sholat, kapan kita sholat?
Ada waktunya, ada waktu maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar. Ada waktunya. Ada tempat-tempat khususnya. Tempat khususnya di mana? Yaitu pertama di tempat yang suci tentunya. Walaupun di mana tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat sujud gitu. Atau di musola, atau lagi di masjid. Gitu. Butuh tempat dan butuh waktu. Bulan puasa Ramadan juga sama. Dia butuh tempat dan waktu. Waktunya kapan? Yaitu ketika bulan Ramadan. Kita nggak bisa puasa setiap hari ya tanpa misalnya, walaupun nanti ada puasa Daud dan puasa Withl dan sebagainya. Tetapi itu membutuhkan waktu, yaitu bulan Ramadan. Kapan waktunya? Kapan? Dimulai dari imsak sampai diakhiri dengan. Jadi punya tempat dan waktunya gitu. Demikian juga haji. Haji di mana? Umrah di mana? Di Mekah. Waktunya kapan? Ketika bulan Zulhijjah, bulan haji dan sebagainya gitu. Jadi dia punya waktu. Demikian juga jihad, Bang. Punya tempat dan waktu. Kapan ketika itu ada jihad? Ketika misalnya salah satu penyebab jihad adalah ketika negeri Islam diserang. Yang 2 poin tadi apa? Iya, dia punya waktunya, timingnya kapan gitu. Yaitu ketika kaum muslimin diserang. Contoh misalnya ada orang Nahdlatul Ulama, ya, itu mengeluarkan sebuah resolusi jihad. Kenapa? Itu dianggap sebuah penting untuk membela negara dan bangsa pada saat itu mempertahankan kemerdekaan. Karena ketika itu kita dijajah oleh Belanda. Maka fatwa-fatwa jihad mempunyai timing yang tepat, mempunyai momentum yang tepat. Sebagaimana puasa, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, zakat, puasa, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dia menjadi terdistorsi, menjadi mengalami sebuah penyimpangan dari makna jihad itu ketika ibadah itu tidak dilakukan dengan cara di tempat yang benar. Misalnya, dalam kondisi damai, ya seharusnya jihadnya adalah thalabul ilmi, seharusnya bekerja dan sebagainya, kemudian digunakan untuk perang. Pantas perang sama siapa? Ya, melawan siapa dia perang? Apakah jangan-jangan sesama kaum muslimin, sesama anak bangsa? Itu justru malah kontraproduktif. Bahkan itu bukan jadi jihad lagi, jadi jahat malah. Jahat. Ya kan? Nah, makanya ketika udah seperti itu, hasil daripada jihad itu kemudian nanti kita mati syahid, itu saya rasa jihad, ibadahnya menjadi ibadah yang batil. Ibadah-ibadah yang sifatnya fasad. Fasad itu adalah kalau dalam bahasa usul fikih itu adalah mayutaddu bihi. Jadi nggak dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Tidak dihitung sebagai sebuah pahala dari Allah. Kenapa? Karena ibadah tersebut tidak nufut, tidak tembus. Tidak sampai kepada apa yang diinginkan oleh syariat Islam itu sendiri. Mungkin jihadnya jadi jahat. Nah, itu matinya bukan jadi mati syahid lagi, mati sangit jadi namanya. Nah itu dia, saya mau gini Bang, saya mau dari Abang nih, 3 kalimat atau 3 kata dari Sofyan Sauri menggambarkan tentang aksi jihad sama aksi mati syahid yang sekarang beredar belakangan ini. 3 kata Bang. Iya, kita punya tujuan mulia Bang, ingin ibadah jihad, ingin mati syahid. Satu ajaran Islam yang memang mulia ketika kondisi-kondisi tertentu memang harus jihad gitu. Misalnya seperti tadi kita dijajah, itu dibutuhkan patriotisme, dibutuhkan heroik, sifat-sifat kepahlawanan, keberanian, syaja'ah dan sebagainya. Dan ketika itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dan sebagainya, maka tidak mustahil ibadah-ibadah tersebut menjadi bumerang bagi kita, menjadi mafsadat bagi kita. Ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun al jabil matholi. Kita punya tujuan baik. Ya, kita punya tujuan yang sangat mulia, tapi dikerjakan dengan cara-cara yang tidak baik. Bahkan cara-cara yang tidak baik itu menimbulkan korban. Tadi kita jelaskan di awal, jatuhnya korban kaum muslimin, jatuhnya korban manusia, terjadi penangkapan, terjadi pembunuhan dan sebagainya. Maka mencegah kerusakan darul mafasid itu harus didahulukan muqaddamun ala jabil masolih daripada mengambil maslahat tadi. Artinya tidak semestinya tujuan yang baik, tetapi ketika dibarengi itu kemudian terjadi kerusakan yang besar, makanya harus dihindarkan. Kadang tidak ada tujuan jihad yang kemudian menjadi merusak semuanya. Maka itu batal demi hukum. Tidak jadi maslahat, bahkan menjadi mafsadat, maka ibadah itu tidak akan diterima. Jihad itu tidak akan jadi amal soleh. Bahkan tidak mustahil orang itu mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman. Baik hukum di dunia, disebut sebagai hirobah karena pelaku kerusakan. Dan ingat Bang, kasus hirobah dalam syariat Islam itu berat hukumannya. Kita bisa disalib, bisa dihukum mati. Dan kemudian ibadahnya jadi rusak tentu saja. Maka saya katakan jihad, mati syahid ketika dengan cara-cara yang tidak baik, dia akan menimbulkan
masalah yang besar, berarti melanggar hukum positif di Indonesia. Bahkan dalam syariat Islam juga diancam tadi, bagaimana ketika terbunuh orang yang nggak bersalah, dosanya sangat besar, Bang. Menarik. Ini makin panas nih, Bang. Cuman saya pribadi nih, Bang, ya. Kalau ini tolong bantu luruskan kalau saya salah ya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik sekali sebenarnya. Mungkin terlalu pintar kali saya atau gimana. Jadi gini, Abang dulu seorang anggota polisi. Terus tiba-tiba membelot dalam jangka waktu yang agak singkat untuk ini. Pertanyaannya, apakah Abang waktu itu ada sempat kerja intelijen untuk Polri masuk sana? Oh enggak, saya murni. Misalnya tiba-tiba Abang jadi intel masuk untuk mempelajari di dalam, akhirnya terbawa atau enggak ada? Gitu? Enggak ada sama sekali. Saya murni aja. Memang tulus betul gitu. Gabung keluar dari polisi, itulah akibat kebodohan saya pada waktu itu, gitu kan. Itulah penyesalan saya dalam hidup. Ya, kalau penyesalan datangnya depanan, namanya pendaftaran, Bang. Jadi itulah. Artinya begini, Bang. Ternyata saya nggak sendirian, Bang. Ternyata ada 2 polwan kemarin, baru keluar juga dari lapas Tangerang, namanya Bribda Nesi dan Bribda Rini. Dia seorang anggota polwan. Gara-gara salah ikut pengajian, akhirnya digabung dengan kelompok JAD. Ya, Jamaah Ansor Daulah, kelompok ISIS. Dan akhirnya dia jadi teroris. Apa kurangnya Bribda Nesi, Bribda Rini? Apa kurangnya Sofyan Sauri? Tinggal di lingkungan kepolisian. Keluarga polisi. Bapak polisi. Abang, saya polisi. Keluarga polisi. Penataran P4 saya ranking 1 terus, Bang. Dari sejak SMP, SMA, dan sebagainya. Artinya kurang apa? Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme. Saya seorang anggota Polri dan sebagainya. Tiap hari Senin upacara bendera, ya kan, disiplin, ya, loyalitas, tanpa batas dan sebagainya. Tapi kenapa, Bang? Ternyata ada pejabat eselon 1, Bang, namanya Pak Joko Wiho, yang kemudian berhijrah ke Suriah. Direktur Otorita Batam. Lalu ada Pak Sutrisno, itu anak buahnya Sri Mulyani, Ibu Sri, di Departemen Keuangan. Lulusan S2 di Australia, berangkat dia ke Suriah. Gitu. Ada lagi anggota TNI namanya Juli Karsono. Membunuh 5 polisi di Jogja 1, kemudian di Kebumen 2, di Purworejo 2. Lalu ada mantan Kopassus yang dikenal sebagai Daeng Kuru. Ada lagi Ismail yang sekarang ada di Porong, itu mantan anggota reserse di Polres Ambon. Itu dihukum seumur hidup. Lalu ada namanya Syarif Tabubun, juga seorang anggota Polri, anggota Satintel yang kemudian dia tertangkap di Sandakan, Malaysia. Jadi ternyata anggota Polri, anggota TNI juga sudah ada yang gabung, belum lagi PNS. Gitu. Jadi artinya apa? Pemikiran ini sangat masif, Bang. Dia tidak mengenal status sosial. Mau polisi, orang sipil, orang kaya, oh mungkin dia miskin, orang kaya ada keluarga Dita, pelaku bom Surabaya yang 2018 yang meledakkan 3 gereja, 1 Poltabes, itu dari keluarga-keluarga yang berkecukupan. Jadi kalau dikatakan orang miskin, ternyata orang kaya ada. Mungkin termasuk orang yang nggak berpendidikan loh. Dr. Azhari. Seorang akademisi lulusan Australia, eksaktak dan sebagainya, dia terlibat dalam kasus-kasus terorisme. Gitu. Ternyata pendidikan juga nggak mengenal pendidikan, Bang. Ini bisa kepada siapa saja. Gitu. Bahkan hasil asesmen pelaku 911 tanggal 11 September 2001 pada saat itu yang kemarin dirayakan oleh banyak orang. Itu juga ternyata hasil penelitian, hasil asesmen 20% ternyata lulusan orang-orang eksaktak. Cuma 20% saja dari pelaku-pelaku 19 orang ini yang punya latar belakang sekolah keagamaan. Jadi ternyata orang-orang ini punya latar belakang secara intelektualitas pandai-pandai, Bang, gitu. Bukan orang-orang bodoh gitu. Tapi justru orang-orang pandai eksaktak itu justru jauh lebih rawan daripada orang-orang sosial, Bang, gitu. Abang bisa lihat Syaiman. Syaiman siapa? Syaiman itu ternyata dia seorang dokter anak. Ya, kemudian ada Syekh Osama bin Laden. Ternyata Syekh Osama bin Laden punya latar pendidikan akuntan. Dia seorang insinyur. Gitu. Dan banyak misalnya Mbah Jarkasi, mantan pemimpin Amir JI, itu juga seorang teknik sipil. Para Wijayanto, IJI, Jamaah Islam, itu juga punya latar belakang eksaktak juga gitu. Ternyata orang-orang pandai yang secara akademisi
pintar secara matematika pintar, itu nggak jadi jaminan juga, Bang. Justru itu kelompok-kelompok yang kita anggap rawan. Makanya kenapa kelompok-kelompok ini di kalangan mahasiswa, grup-grup kelompok-kelompok eksakta jauh lebih rentan daripada kelompok-kelompok ilmu-ilmu sosial, latar belakang sosial. Gitu. Nah ini nanti kita akan cerita masalah-masalah seperti itu. Jadi memang ternyata nggak memandang status sosial, ekonomi dan sebagainya, latar belakang pendidikan tidak.